Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy yang kelihatannya itu culun tapi mau dibor up ke 52 mm. Anjay, kalau kata orang-orang, don't judge motor by its cover. Asik. Luarnya santuy tapi dalamnya goib. Luarnya biasa aja, yang penting dalamnya 52 mm. Anjas. Oke, mari kita garap dan kita analisa bareng-bareng. Pertama-tama kita cek sound dulu. Untuk hasil cek soundnya terdengar suaranya masih aman sentosa dan tidak terlihat asap keluar dari knalpot. Jadi masih aman sentosa ya guys ya. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada bagian karbunya. Untuk karbunya doi pakai yang PWK ukuran 24 mm merek UMA Racing. Dengan main jet ukuran 105 dan pilot jet ukuran 32. Overall kondisinya masih aman sentosa, cuma perlu dibersihin aja. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Untuk step berikutnya kita lakukan pemisahan bodi dari kerangka dan mesinnya. Dan ini adalah tampilan permesinannya dari luar, dan kondisinya kalau misalnya dari luar tuh aman sentosa kelihatannya aja, tapi nggak tahu kalau misalnya dalamnya kita harus bongkar bareng-bareng. Lanjut kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya, terutama di blok head dan blok sehernya. Untuk tunjukkan ketengnya kondisinya udah mendem karena usia, ini bikin motor jadi berisik dan nanti akan kita lakukan pergantian dengan yang baru. Untuk bloknya kondisinya itu masih aman sentosa, ownernya request untuk di quarter dan di huning, alias biasa kita bilang oversize. Begitupun untuk pistonnya itu masih pakai yang standar dan ringnya itu udah macet, juga burik wajar pemakaian aja. Kalau dengan kondisi piston seperti ini, efek jangka panjangnya itu bisa bikin motor jadi ngebul. Solusinya nanti kita akan lakukan pergantian pada part-part yang ini. Tapi untuk pistonnya itu doi bawa sendiri guys dari rumah. Oke, lanjut untuk headnya doi masih pakai yang standar dan kondisinya itu burik wajar pemakaian aja, dan ini akan dilakukan porting polish. Tentunya sebelum di porting polish kita lakukan pembersihan di Johan Beauty Clinic dulu guys, seperti biasa. Beralih ke noken asnya, kondisinya itu masih aman sentosa, nanti akan kita lakukan penyesuaian dengan pembor apannya. Lanjut untuk klepnya itu doi masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa guys. Begitupun juga untuk per klepnya doi masih pakai yang standar, kondisinya masih aman sentosa. Solusinya nanti akan kita lakukan penyesuaian dengan bor apnya juga ya guys. Sementara kondisi businya itu masih pakai yang standar tapi udah capek karena pemakaian. Ini bisa bikin pembakaran jadi kurang sempurna. Solusinya akan kita ganti baru. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada bagian CVT-nya. Untuk keseluruhan CVT-nya doi memakai merek dari Jang Ebi. Kondisinya masih aman sentosa, hanya saja kampas gandanya itu udah habis guys karena termakan usia. Lanjut kita lakukan penimbangan pada roller-rollernya, dan untuk rollernya itu memakai 10 gram yang dari Jang Ebi. Ini adalah kondisi kampas ganda yang udah habis karena kemakan usia, bisa bikin motor jadi selip, dan nanti akan kita lakukan pergantian dengan yang baru. Setelah itu kita lakukan penginformasiin dengan ownernya, dan kita juga lakukan edukasi tipis-tipis untuk kondisi motornya guys. Tidak lupa kita juga meminta izin pada ownernya untuk mengganti part-part yang emangnya harus diganti, karena kalau nggak diganti percuma guys, bore up tapi performanya nggak bakal maksimal. Kita lanjut dengan pembersihan part secara menyeluruh. Seperti biasa di Johan Beauty Clinic kita melakukan pembersihan secara mendetail dan menyeluruh guys, menggunakan bensin dan juga carb cleaner. No, lihat guys ya, pada rontok semuanya guys. Yang belum pernah lihat nanti kita kasih tunjuk guys hasil pembersihannya. Kita lanjut untuk kapas ganda yang baru kita pakai dari merek Daytona. Lanjut setelah itu kita lakukan pemasangan kembali keseluruhan pada bagian CVT. Tentunya ini udah dilakukan pembersihan, oke? Terus kita lakukan porting polish untuk menambah asupan udara sehingga pembakarnya itu lebih maksimal guys. Dan ini dia adalah hasil dari porting polishnya. Biasa Hilman tangan robot anjay. Setelah dilakukan porting polish, kita lakukan pergantian pada noken asnya dan juga per klepnya. Untuk noken asnya itu doi pakai RX-7 Racing tipe T1, dan untuk per klepnya doi pakai tipe medium dari RX-7 Racing juga. Sat wat langsung aja kita pasangin per klepnya dengan ditekan-tekan dengan softy and gentle anjay, kayak gitu ya guys. Juga untuk noken asnya kita pasangin kembali di mana tempat dia seharusnya dipasang guys. Dan tentunya juga kita udah melakukan pemasangan pada per klepnya. Terus kita lanjut ke bagian bloknya. Untuk bloknya kita lakukan proses quarter dan
proses honing. Blok ini akan dioversize sebesar 52 mm. Dan ini dia adalah tampilan bloknya setelah dilakukan proses quarter dan proses honing. Sementara untuk pistonnya doi pakai merek dari Kawahara. Nah, karena pistonnya masih mentah, akan kita lakukan proses coak dan pembubutan untuk lakukan penyesuaian pada pistonnya ini. Langsung aja kita lakukan proses pembubutan dan pencoakan pada piston Kawahara ini. Nih, kan tadi kan bentuknya kayak gini ya. Kita sulap jadi kayak gini, guys. Wah, anjay, hasilnya tuh udah kayak pabrikan ya, guys ya. Udah rapi banget nih. Kalau misalnya di sekolah tuh duduk yang paling depan pakai kacamata, nggak pernah bolos, anjay. Udah rapi, ini disenengin guru, guys, ibaratnya mah. Tapi sayangnya gue berkebalikan sama yang tadi semua gue sebutin ya, guys. Langsung aja kita tes buat diameternya antara si piston dengan linernya, guys. Dan hasilnya udah aman sentosa, udah mulus banget masuk dan keluarnya si pistonnya. Nah, setelah dirasa aman, kita lakukan pemasangan pada permesinannya secara keseluruhan. Untuk kita lakukan proses buret. Proses buret adalah proses untuk mencari angka kompresi mesin motor dan hasilnya ditemui di angka 11,7 untuk mesinnya ini. Yang dimana standarnya itu 9,2 ya, guys. Dengan catatan ini adalah racikan kita dan juga konteksnya untuk motor ini ya, guys. Hanya untuk motor ini. Lanjut kita lakukan proses pemasangan kembali pada permesinannya secara keseluruhan. Dimulai dari blok sampai ke headnya. Dan juga udah kita lakukan pemasangan pada sehernya nih, guys. Tidak lupa kita lakukan pemasangan kembali pada tonjokan keteng yang udah diganti baru, guys. Buat ngingetin aja, ini kita ganti baru karena kondisi tonjokan keteng sebelumnya itu udah mendem banget. Slow aja, guys, di Johan Garage mah semuanya transparan aja. Lanjut kita lakukan pengisian oli pada mesinnya ini. Menggunakan oli mesin merek Shell yang tipe Advance. Oke, setelah semua olinya udah ketuang ke dalam, kita lanjut dengan pemasangan kop headnya. Tak, kita lakukan pemasangan digetok dikit ya. Nah, setelah kita lakukan pemasangan pada kop headnya, sehabis itu kita lakukan pemasangan kembali pada bagian permagnetan duniawinya. Anjay, untuk dunia permesinannya udah rapi kembali, guys. Tinggal kita finishing aja nih buat pemasangan bodinya. Dan tentunya nanti tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada karburatornya. Anjay, udah rapi banget, udah mandi, udah siap berangkat, guys. Tentunya pada pemasangan permesinan ini udah dilakukan pemasangan secara presisi menggunakan kunci torsi ya, guys. Tapi nggak ke video aja, hampura ini mah. Terus kita lakukan pemasangan kembali pada kerangkanya ini dengan mesinnya. Oke, kita kembalikan di mana kerangkanya itu seharusnya berpasangan ya, guys ya. Yaitu dengan mesin tercinta. Dilakukan oleh Dr. Febri dan Mas Fajar. Habis itu kita lakukan pemasangan kembali pada karburatornya ini. Nah, untuk karburatornya ini tidak kita lakukan pergantian ya, guys. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan kembali. Dan sekarang langsung aja kita lakukan cek sound. Setelah kita lakukan cek sound dan semuanya udah aman sentosa, langsung aja kita turunin motornya ini untuk dilakukan test drive. Biar ada videonya gitu. Ya. Oke, jadi sekarang kita sedang melakukan test drive dari Scoopy biru yang bore up 52. Dan baru aja ini selesai proses pembore upannya, guys. Dan sekarang kita lagi melakukan test drive atau test run untuk mengetahui apakah dari hasil pemasangan dan juga proses bore up tadi memang sudah sesuai dan tidak ada terkendalanya pada saat dibawa pergi atau perjalanan. Nah, dan masih sama seperti kemarin kita bersama Dr. Febri. Oke, nah tadi dia tuh banyak ganti part bore up nggak sih, Bang? Kalau banyak enggaknya sih ya lumayan lah, kayak noken, pair clamp, Ya. nanti juga terus melakukan porting ulang. Oh ya, tadi ada ngelakuin porting juga ya, porting polis ulang, terus juga quarter, belum lagi bubut piston tadi ya, Mas ya. Ya, bubut piston, coak buat menyesuaikan. Oke. Nah, dan tadi tuh ada request gitu nggak sih, Mas, dari owner? Kalau requestan sih nggak ada, cuman yang penting tuh motor enak aja buat harian. Oke. Dari owner tuh nggak ada request, yang penting dibikin enak kayak ya. Nah, tapi ini abis ini tes dyno nggak, Mas? Nggak ya? Ini kita nggak dyno dulu. Oke. Berarti setelah ini langsung dibawa pergi lah sama owner.
Dan kurang lebih seperti itu ya guys, video project Scoopy karbu kali ini. Ini karbu kan masih hitungan ya mas? Karbu. Dan tadi dia pakai karbu apa Puma itu mas? Racing. Hah? Puma. Puma? Iya. Puma Racing ya tadi. PWK ukuran 24. Nah, jarang-jarang guys. Dan udah kita sudahi aja project kali ini. Kalian juga sudah menonton dan ikutin dari awal proses bor up seperti apa. Dan semisal dari kalian juga ada request konten nih guys, kalian mau bahas tentang sesuatu, itu bisa banget kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nah, dan juga yang baru kalian tonton atau baru nonton nih video dan tahu YouTube Johan Garage, kalian langsung aja subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk kalian semua like, komen, dan share video kali ini guys, supaya kalian bisa terus-terusan dapat update ya. Wah, aspal jadinya. Kabut. Oke, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau ada kritik dan saran, itu juga bisa banget kalian tinggal tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cerita untuk servis motor kali ini. Untuk total biaya servis motor ini yaitu di harga Rp2.370.000. Kalau kalian punya ide konten selanjutnya, kalian bisa komen di bawah guys. Dan gue sendiri sebagai dubber, gue akan selalu mengimprove diri gue untuk selalu menemani kalian di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subrek-nya, nyalain loncengnya juga biar kalian tahu kalau kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.